bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri dan Bu Umi. Waalaikumsalam, Bu Emi. Bagaimana kabarnya hari ini, Putri dan Bu Umi? Alhamdulillah baik Bu Emi. Ya, apakah benar hari ini akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Putri dan Bu Umi? Betul sekali Bu Emi. Dari kegiatan coaching nanti apa kompetensi inti yang akan dikembangkan, Putri? Di sini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi dari coaching Bu Umi. Yang pertama, saya ingin mengembangkan yaitu hadir secara penuh. Kemudian saya ingin mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya Bu Emi. Ya, bagus sekali Bu. Jadi kalau ingin mengembangkan ketiga kompetensi intinya ini, apa yang sudah Putri siapkan untuk melakukan kegiatan coaching ini, Putri? Saya sudah menyiapkan alur tirtanya Bu. Jadi saya nanti pertama-tama akan menanyakan tujuannya dan tujuan dari kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi. Saya akan menggali potensi dari Bu Umi untuk membuat rencana aksi dan menanyakan tanggung jawabnya, komitmen untuk melaksanakan dari rencana tersebut. Ya, oke, kalau begitu Putri bisa dimulai coachingnya sekarang ya. Iya Bu Emi. Semoga sukses Putri kegiatan coachingnya bersama Bu Umi ya. Amin, terima kasih. Sama-sama Putri. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Umi? Alhamdulillah saya baik-baik saja, tetap semangat dan juga bahagia Bu. Putri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, dari saya sudah sehat dan semangat dalam coaching hari ini. Bu Umi, sepertinya ada yang mau dibicarakan ya? Iya nih Bu, saya ini mau sharing sama Putri. Bisa kan Bu ya, ada waktu untuk saya Je? Oh, kalau untuk Bu Umi selalu ada. Gini Bu, saya itu di sekolah itu sudah mendapatkan tugas tambahan. Jadi awalnya dulu kan saya hanya sebagai seorang pengajar saja, tidak mendapatkan tugas tambahan apa-apa. Nah, sekarang ini kok saya itu kewalahan. Saya merasa kewalahan dengan tugas tambahan saya sebagai koordinator kurikulum. Nah, di sini saya merasa kok tugas sebagai kurikulum ini kok banyak sekali tugasnya. Nah, di sisi lain itu saya masih harus mendapatkan tugas sebagai seorang pengajar. Saya mendapatkan tugas mengajar. Nah, tujuan saya di sini adalah ingin menemukan cara yang efektif untuk mengatur waktu dan memastikan bahwa kedua tanggung jawab saya ini bisa saya jalankan dengan baik. Jadi antara tugas saya sebagai seorang pengajar dan tugas saya sebagai seorang koordinator kurikulum. Jadi saya ingin menemukan caranya bagaimana saya bisa menjalankan tugas saya ini secara seimbang kedua-duanya. Oh, jadi intinya itu Bu Umi pengen mengatur manajemen waktu dan bagaimana mengoptimalkan produktivitas Bu Umi untuk menjalankan kedua peran tersebut ya Bu Umi. Jadi apa yang ingin Bu Umi dapatkan dari perbincangan kali ini Bu Umi? Ini Bu, saya ingin dapat menyelesaikan tugas saya sebagai koordinator kurikulum dan sebagai seorang pengajar itu secara imbang. Jadi perbandingannya itu tidak saya akan meninggalkan waktu saya atau saya lebih berfokus ke tugas tambahan saya. Jadi saya ingin kedua-duanya ini bisa dijalankan dengan baik dan efektif serta efisien.
Oh, baiklah Bu Umi, berarti intinya pengen dua-duanya berjalan dengan seimbang tanpa mengorbankan salah satu ya. Nah, jadi menurut Bu Umi, kira-kira faktor apa yang membuat Bu Umi kewalahan untuk menyeimbangkan kedua tugas tadi Bu Umi? Gini Bu, dengan tugas tambahan saya sebagai koordinator kurikulum, saya kan kewalahan. Dan ini karena saya harus mempersiapkan materi pelajaran dan juga merencanakan serta mengawasi pelaksanaan kurikulum. Nah, saya untuk mempersiapkan sebagai seorang guru itu kan saya harus juga banyak perangkat gitu, mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari nanti saya strategi yang harus saya ajarkan di dalam kelas, saya harus membuat soal-soal, kisi-kisi, analisis dan sebagainya, ditambah dengan tugas-tugas saya sebagai kurikulum, membuat KOSP, membuat membedah rapor mutu dan banyak sekali. Nah, ini waktu saya untuk mempersiapkan mengajar itu menjadi berkurang. Oh, saya mengerti. Untuk menyimbangkan ini, Bu Umi sudah pernah melakukan metode tertentu? Saya pernah mencoba itu untuk membuat jadwal harian. Jadi saya mencoba untuk membuat jadwal harian, tapi seringkali jadwal yang sudah saya buat ini itu tidak bisa mengikuti jadwal tersebut karena kadang banyak tugas itu yang mendadak dan sebagai peran kurikulum itu terkadang tugas itu mendadak, harus diplan, harus jadi gitu. Jadi saya merasa kadang jadwal itu tidak sesuai dengan yang saya jadwalkan. Kira-kira jadwalnya bagaimana ya Bu Umi? Saya itu membuat jadwal ya selama ini kan saya merasa belum terbiasa menjadi seorang kurikulum gitu. Jadi saya mau jadwal yang besar, jadwal itu hanya jadwal saya sebagai seorang guru. Jadi jadwal saya sebagai seorang guru, hari ini saya ngajar di kelas ini. Nah, untuk jadwal saya yang saya sebagai kurikulum itu belum terjadwal secara baik, secara sistematik. Walaupun jadwal harian saya itu sudah saya buat, tapi hanya sebagai jadwal sebagai guru saja. Berarti ini tantangan Bu Umi ya untuk memiliki tanggung jawab mengerjakan kedua-duanya, baik kurikulum maupun guru dalam sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang akan Bu Umi lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Saya akan memperbaiki teknik manajemen waktu yang lebih terstruktur dari sebelumnya Bu. Kemudian seperti penggunaan prioritas tugas dan delegasi tugas kepada tim kurikulum. Nah, di sekolah itu kan sebetulnya saya tidak sendirian untuk sebagai kurikulum itu ada koordinator kurikulum, ada timnya Bu. Sebetulnya di situ ada timnya. Nah, ini saya berencana untuk membuat jadwal saya ini secara terstruktur dan saya bisa membuat prioritas tugas saya. Jadi saya akan membuat prioritas tugas saya sesuaikan dengan tim. Jadi saya akan berusaha untuk membuat tugas-tugas kepada tim saya. Kemudian daftar itu akan saya delegasikan kepada tim saya. Nah, pendelegasian ini bertujuan untuk mengelola waktu ya Bu Umi? Betul Putri. Jadi nanti gini Bu, kan di dalam delegasi yang saya berikan ini itu tim itu kan misalkan gini Bu, saya membuat KOSP itu kan selama ini yang baru saya kerjakan itu saya mengerjakan itu sendiri. Jadi rencana saya ini saya akan membuat jadwal, saya prioritaskan, saya delegasikan kepada tim. Misalkan di dalam KOSP itu ada asesmen. Nah, nanti di dalam asesmen ini itu ada timnya sendiri, ada tim sendiri, standar asesmen sendiri. Nah, nanti ini saya akan berencana untuk bagaimana sistem asesmennya sekolah yang dilaksanakan dalam pembelajaran ini, saya akan mendelegasikan kepada tim asesmen. Begitu juga dengan proses. Jadi untuk proses nanti saya juga akan
membuat jadwal dan daftar kepada tim prosesnya untuk memberikan masukan ke saya. Proses pembelajaran selama ini yang akan dilaksanakan untuk tahun pelajaran itu bagaimana, itu akan saya delegasikan pada tim prosesnya. Begitu juga dengan sarana prasarana, kemudian ada pembiayaan, akan saya berikan pendelegasian itu kepada tim-tim tersebut. Wah, bagus sekali rencananya Bu Umi ini ya. Kira-kira Bu Umi apa yang akan Bu Umi lakukan untuk memperbaiki teknik manajemen waktu tadi Bu Umi? Saya akan membuat ini Bu, daftar prioritas dari pekerjaan saya itu yang berdasarkan urgensi dan pentingnya. Jadi selain itu mungkin ada beberapa tugas kurikulum yang bisa saya delegasikan ke yang lain. Nah, maksudnya begini Putri, urgensi itu terkadang seorang kurikulum itu membuat ada tugas misalkan membuat KOSP atau rancangan PKT ya, itu kan ada deadline waktu dari dinas, misalkan tanggal sekian harus sudah jadi dan harus sudah ditandatangani. Itu misalkan berarti kan itu merupakan urgent ya. Jadi itu akan saya jadwalkan, yang urgent akan saya daftarkan sendiri. Jadi nanti saya akan membuat prioritas dan sesuai dengan pendelegasian kepada tim-tim. Oh, rencana yang bagus sekali Bu. Nah, kan kadangkala kita di pertengahan jalan kan ada problem. Nah, bagaimana Bu Umi memastikan bahwa tugas-tugas yang didelegasikan itu tetap berjalan dengan baik? Saya akan membuat membuat sistem monitoring. Jadi nanti saya akan menggunakan sistem monitoring dan evaluasi, di mana saya akan mengecek kemajuan secara berkala. Selain itu, saya akan menggunakan teknologi aplikasi manajemen. Jadi tugas yang bisa membantu saya dalam mengkoordinir pekerjaan dan memberikan reminder tentang deadline. Jadi maksudnya gini Bu. Jadi saya akan selalu memonitor kepada, tadi kan saya sudah mendelegasikan kepada tim-tim saya. Jadi saya akan selalu memantau, selalu memonitoring, misalkan dalam 2 hari gitu saya akan menanyakan, kemudian saya akan mengevaluasi sehingga saya bisa mengetahui perkembangan sampai sejauh mana presentasi tim saya ini. Saya berikan delegasi saya berikan pembagian tugas ini itu sudah berapa persennya itu. Jadi saya berencana untuk itu. Untuk deadline-nya itu kira-kira dikasih waktu berapa hari ya, jaraknya antara deadline sama hari, misalkan kita setor ke dinas ya, kan udah kasih deadline-nya berapa hari kira-kira? Ya paling tidak 1 hari sebelum ya Putri ya. Karena nanti tujuannya saya adalah kalau nanti saya kasih waktu itu pas, saya tidak bisa ngecek hasil dari yang dikerjakan oleh tim saya. Nah, kalau saya sudah monitoring, kasih deadline, saya ada waktu untuk mengecek. Namanya manusia kan gini Putri, mungkin kita ada sebuah kesalahan, ya kan, misalkan ngetiknya keliru atau mungkin tidak sesuai, mungkin kurang mengena kata-katanya. Jadi saya bisa ngecek itu sehingga ada waktu lah untuk saya itu bisa komunikasi lagi dengan tim saya. Misalkan ada pembenahan, kita bisa ada waktu untuk bertemu untuk memperbaiki atau merevisinya. Wah, ide Bu Wi hebat sekali. Kira-kira kapan Bu Wi akan melaksanakan rencana ini? Kayaknya ya harus secepatnya ya Putri ya. Mungkin besok saya akan mulai melaksanakan rencana itu, sehingga supaya tidak berlarut-larut Putri nanti, soalnya ini pekerjaan saya itu kan banyak. Jadi ya saya pengennya cepat untuk bisa melaksanakan rencana saya itu, yang tidak tambah banyak dan berlarut-larut. Baiklah Bu Wi, dari perbincangan kita hari ini, apa yang didapatkan
dari perbincangan kita ini? Saya menjadi ini Bu, dengan perbincangan tadi itu kok saya menjadi ini ya, bersemangat. Saya menjadi bersemangat untuk segera beraksi Bu. Jadi saya ingin segera mengimplementasikan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Saya tidak tahu tadi kok dengan bicara dengan Bu tadi kok saya bisa ini Bu ya, bisa menemukan itu tadi. Padahal awalnya saya itu sudah pusing Bu, walah mikir bagaimana. Setelah pembicaraan tadi ini saya menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri untuk melaksanakan rencana-rencana saya. Sesuai dengan prioritas tadi Bu ya. Jadi saya akan segera untuk melaksanakan sesuai dengan daftar, dengan prioritas tadi, dengan pendelegasian tadi. Bu Umi bersemangat sekali untuk langsung melaksanakan rencananya. Semoga berhasil ya Bu Umi, tetap semangat, semoga dilancarkan rencananya dan semoga bisa berhasil. Amin. Terima kasih Bu. Oh ya, kira-kira ini saya bisa menunggu ceritanya Bu Umi kapan ya? Mungkin ini Bu, kita akan bisa cerita-cerita lagi setelah saya dikasih waktu Bu ya. Saya nanti dikasih waktu untuk mempraktekkan ini. Mungkin kira-kira 1 minggu lagi itu saya akan ingin menemui Putri lagi atas yang sudah saya praktekkan tadi, perkembangannya bagaimana. Oke, saya tunggu ceritanya Bu Umi 1 minggu yang akan datang. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Putri, saya juga berterima kasih. Nanti Putri tidak bosan lagi untuk saya minta bersharing ya Bu ya. Oh, enggak akan ini. Saya akan menerima kapanpun Bu Umi ingin sharing ke saya. Ya, terima kasih Putri ya. Sama-sama Bu Umi, tetap semangat ya. Insya Allah tetap Semangat ya. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Umi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan coaching sudah dilaksanakan oleh Bu Tri dan Bu Umi ya. Ini saya sudah mengamati tadi bahwa menurut pengamatan saya apa yang dilakukan oleh Bu Tri tadi sudah memenuhi kesepakatan yang sudah dibuat oleh Bu Tri dengan Bu Umi di awal. Jadi Bu Tri di awal membuat kesepakatan akan memenuhi 3 kompetensi inti dari coaching tersebut ya. Yang pertama, kompetensi yang pertama yaitu presensi atau hadir secara penuh. Yang kedua, menjadi pendengar aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Di sini kompetensi inti yang pertama yang sudah dipenuhi oleh Bu Tri yang sudah ditunjukkan tadi yaitu presensi atau kehadiran penuh. Saya melihat bahwa Bu Tri ketika mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Umi sebagai coach, ini Bu Tri sudah menunjukkan sikap fokus menanggapi apa yang sudah diutarakan oleh Bu Umi. Di sini Bu Tri mendengarkan dengan penuh seksama, seolah-olah Bu Tri itu merasakan apa yang sudah dirasakan oleh Bu Umi. Jadi di sini saya lihat Bu Tri itu menempatkan dirinya seolah-olah Bu Tri juga pada posisi Bu Umi yang mempunyai permasalahan tersebut. Jadi bagus sekali dari kompetensi inti yang pertama yang sudah ditunjukkan oleh Bu Tri. Yang kedua, Bu Tri sudah menunjukkan sebagai pendengar yang aktif. Saya melihat gestur tubuhnya Bu Tri tadi ya ketika mendengarkan Bu Umi sebagai coach ini, Bu Tri itu merasa seperti seolah-olah itu Bu Umi ini dibawa untuk menemukan solusi gitu ya. Jadi tidak hanya Bu Tri ini mendengarkan, tapi juga sebagai pendengar yang aktif, menggiring untuk menemukan solusi dari permasalahan apa yang sudah dialami oleh Bu Umi. Jadi tadi sudah ditunjukkan
diajukan oleh Bu Tri sendiri. Yang ketiga, kompetensi inti yang ketiga yaitu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Di sini Bu Tri juga sudah menunjukkan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Umi. Pertanyaan yang diberikan oleh Putri saya dengarkan tadi itu menggiring Bu Umi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dialami Bu Umi dengan sendirinya. Bu Umi bisa menemukan solusinya sendiri dengan cara Bu Tri ini menekankan atau mengulangi kembali apa yang sudah diucapkan untuk kemudian bisa menggali potensi dari pemikiran Bu Umi tersebut. Nah, pada akhirnya Bu Umi ini bisa menemukan solusinya dengan cara menggali potensinya sendiri. Apa yang sudah dilakukan, apa yang dimiliki ini terbawa oleh pertanyaan berbobot yang telah diajukan Putri. Jadi bagus sekali menurut saya kompetensi inti ketiga ini, kompetensi coaching ini sudah dipenuhi oleh Putri ya. Jadi Putri sudah memenuhi kesepakatan tentang prinsip kompetensi inti dari coaching tersebut. Bagus sekali Bu. Selanjutnya Bu Umi akhirnya juga menemukan solusi dari apa yang sudah dialami. Saya kira bagus sekali untuk coachingnya hari ini ya Bu. Putri dan Bu Umi ya. Iya Bu. Oke, mungkin pertemuan kita kali ini kita akhiri dulu ya. Kita bisa bertemu di sesi yang berikutnya. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Tri dan Bu Umi dengan kegiatan coaching ini bermanfaat untuk pembelajaran siswa-siswanya di sekolah nanti. Bisa meningkatkan untuk pembelajarannya lebih baik lagi. Semoga bermanfaat Bu Tri dan Bu Umi ya. Terima kasih juga Bu